Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Islami Fasya dengan NIM 21101165. Pada mata kuliah Organizational Behavior kali ini akan menjelaskan ringkasan materi yang telah kita pelajari selama satu semester ini. Berikut pokok bahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu understanding work team, kemudian communication, leadership, conflict and negotiation, foundation and organizational structure, organizational culture, organizational change and development, human research management, basic motivation, dan yang terakhir foundation of group behavior. Baiklah, materi pertama yang berjudul Understanding Work Team, perbedaan tim dan kelompok. Pada tim kerja, yaitu kelompok yang dimana individu menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan individu tersebut. Kemudian, pada kelompok kerja, yaitu kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan agar bisa membantu tiap anggota berkinerja dalam bidang yang sesuai. Kemudian, ada beberapa tipe tim dalam organizational behavior. Yang pertama ada tim pemecah masalah atau tim problem solving. Dalam jenis tim ini, para anggota saling berbagi gagasan dan menawarkan saran seputar bagaimana proses dan metode kerja dapat ditingkatkan. Kemudian yang kedua ada teamwork self-managed, yaitu terdiri dari 10 hingga 15 orang yang mengambil tanggung jawab dari supervisornya. Khususnya tanggung jawab ini termasuk kendali menyeluruh atas kecelakaan kerja, menentukan penilaian pekerjaan, pemecahan organisasi, dan pilihan prosedur-prosedur pemeriksaan secara kolektif. Kemudian yang ketiga yaitu tim lintas fungsional. Tim ini terdiri atas pekerja-pekerja dari tingkat hierarki yang serupa tapi beda wilayah pekerjaannya. Mereka bergabung bersama guna menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang terakhir yaitu tim virtual. Tim virtual menggunakan teknologi komputer guna menghubungkan orang-orang yang terpisah secara fisik guna mencapai sasaran bersama. Teknik tersebut memungkinkan orang saling bekerja sama secara online, kendati mereka dipisahkan ruangan ataupun benua. Selanjutnya, yaitu bagaimana sih menciptakan tim yang kreatif. Yang pertama yaitu definisikan dan komunikasikan tujuan bersama. Yaitu maksudnya jelaskan dengan jelas tujuan tim dan bagaimana kreativitas dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut. Kemudian pastikan setiap anggota tim memahami dan merasa terlibat dalam visi bersama. Kemudian yang kedua yaitu fasilitasi komunikasi terbuka, yaitu menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa nyaman untuk berbagi ide tanpa takut dikritik. Kemudian yang ketiga, dorong keterlibatan dan keberagaman, yaitu dengan melibatkan semua anggota tim secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan ideation. Keberagaman dalam pengalaman, latar belakang, dan pandangan meningkatkan potensi ide-ide inovatif. Kemudian yang keempat yaitu berikan waktu untuk refleksi dan kreativitas. Jadwalkan sesi kreativitas yang khusus, di mana tim dapat fokus penuhnya pada pengembangan ide-ide baru tanpa gangguan rutinitas harian. Yang kelima yaitu memberikan kebebasan dalam pekerjaan, yaitu maksudnya memberikan kebebasan pada anggota tim untuk mengelola waktu dan pendekatan mereka sendiri terhadap tugas. Ini dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas karena anggota tim merasa memiliki kontrol atas pekerjaan mereka. Kemudian yang keenam, dorong percobaan dan inovasi, yaitu dengan mendorong anggota tim untuk mencoba hal-hal baru dan berani mengambil resiko. Yang ketujuh, fasilitasi sesi brainstorming yang efektif, yaitu dengan melakukan sesi brainstorming dengan aturan yang jelas dan suasana yang mendukung. Yang kedelapan, berikan dukungan teknologi, yaitu dengan menyediakan alat dan teknologi yang mendukung kolaborasi dan berbagi ide seperti platform kolaborasi online atau aplikasi perangkat lunak kreativitas. Kemudian yang terakhir yaitu beri pengakuan dan apresiasi. Akui dan apresiasi ide-ide kreatif yang dihasilkan oleh tim. Ini dapat memberikan dorongan positif dan mendorong kreativitas lebih lanjut. Kemudian pada materi yang kedua yang dengan judul communication. Definisi communication yaitu proses pertukaran atau penyampaian informasi, ide, perasaan, atau pemahaman antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks perilaku organisasi, komunikasi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama, koordinasi tugas, dan membangun hubungan yang efektif di antara anggota organisasi. Selanjutnya, 4 fungsi komunikasi dalam perilaku organisasi. Yang pertama yaitu informasi.
Fungsi utama komunikasi adalah menyampaikan informasi yang relevan. Ini dapat berupa aturan, kebijakan, petunjuk kerja, atau berbagi bentuk data yang dibutuhkan dalam konteks organisasi. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh. Komunikasi digunakan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, atau keputusan individu atau kelompok. Melalui komunikasi, pemimpin dapat memotivasi, mempersuasi, atau menginspirasi anggota tim. Kemudian yang ketiga ada ekspresi emosi. Komunikasi memungkinkan individu menyampaikan dan memahami emosi. Ekspresi emosi yang sehat dan pemahaman emosi orang lain membantu membangun hubungan antar individu dan meningkatkan kepuasan kerja. Dan yang terakhir yaitu kontrol. Komunikasi digunakan untuk mengontrol perilaku dan hasil dalam organisasi. Aturan atau umpan balik dan evaluasi kinerja adalah contoh cara komunikasi digunakan untuk mengelola dan mengarahkan aktivitas organisasi. Berikutnya yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi melibatkan pengirim, pesan, saluran komunikasi, penerima, umpan balik, dan konteks. Langkah-langkah dalam proses komunikasi melibatkan encoding atau pengkodean, transmisi dan decoding atau penguraian dari pesan. Beberapa proses komunikasi yang pertama yaitu ada pengirim atau sender, kemudian pesan atau message, yang ketiga saluran komunikasi atau channel, yang keempat penerima atau receiver, yang kelima umpan balik, dan yang keenam konteks. Kemudian, ada beberapa hambatan komunikasi yang efektif dalam perilaku organisasi. Yang pertama yaitu persepsi yang berbeda. Individu memiliki cara berbeda untuk menginterpretasi pesan, tergantung pada latar belakang, nilai, dan pengalaman masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu gangguan atau noise. Gangguan atau noise dalam saluran komunikasi dapat menghalangi pesan dari disampaikan atau diterima dengan jelas. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya keterbukaan dan kepercayaan. Keterbukaan dan kepercayaan yang kurang antar individu dapat menghambat aliran informasi yang efektif. Yang keempat, barriers organisasi. Struktur organisasi yang kompleks, kebijakan yang tidak jelas, atau kurangnya saluran komunikasi yang formal dapat menjadi hambatan dalam menyampaikan informasi. Kemudian yang terakhir yaitu gaya komunikasi yang tidak tepat. Gaya komunikasi yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik penerima dapat menyulitkan pemahaman pesan. Kemudian pada materi yang ketiga dengan judul leadership. Definisi leadership ialah kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi orang atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Ini mencakup berbagai keterampilan dan sikap yang memungkinkan seseorang memimpin dengan efektif. Berikutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya leadership ialah merujuk pada pendekatan atau cara seseorang pemimpin dan memotivasi anggota tim atau organisasi. Terdapat beberapa gaya kepemimpinan umumnya yang diamati dalam konteks perilaku organisasi. Yang pertama yaitu ada otoriter. Pemimpin otoriter mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota tim. Mereka memberikan instruksi yang jelas dan mengharapkan ketaatan. Pengaruhnya pada organisasi yaitu menciptakan lingkungan di mana kreativitas dan partisipasi yang kurang dihargai. Lanjut berikutnya yaitu demokrasi, yaitu pemimpin yang melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Mereka mendorong partisipasi, mendengarkan ide-ide tim, dan menciptakan lingkungan inklusif. Pengaruhnya pada organisasi yaitu dapat mendorong kreativitas, motivasi, dan keterlibatan tim. Kemudian yang ketiga ada transaksional, yaitu berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan anggota tim. Mereka menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk memotivasi karyawan. Pengaruhnya pada organisasi yaitu efektif untuk mencapai tujuan jangka pendek dan mempertahankan disiplin, namun mungkin kurang mendorong inovasi dan keterlibatan jangka panjang. Yang terakhir ada transformasional, yaitu menyelami dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Mereka fokus pada pengembangan visi bersama, memberdayakan karyawan, dan merangsang kreativitas. Pengaruhnya pada organisasi, yaitu menciptakan budaya inovasi, keterlibatan, dan pertumbuhan. Cocok untuk organisasi yang ingin berubah dalam berkembang. Kemudian contoh kepemimpinan otoriter di Departemen Produksi. Dengan latar belakang manajemen, Departemen Produksi menerapkan gaya kepemimpinan otoriter
Dalam tindakan kepemimpinan, yaitu keputusan dibuat secara sentral tanpa melibatkan banyak partisipasi tim. Instruksi diberikan dengan jelas dan tanpa negosiasi. Dampaknya pada karyawan yaitu merasa kurang termotivasi, komunikasi kurang efektif, dan kreativitas terhambat. Kemudian tingkat kepuasan kerja pun menurun. Berikutnya materi keempat yaitu konflik dan negotiation. Definisi konflik yaitu proses yang dimulai ketika satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan mempengaruhi secara negatif sesuatu yang diperhatikan oleh pihak pertama. Selanjutnya ada bentuk-bentuk konflik, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik disfungsional yaitu konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, konflik disfungsional yaitu konflik yang menghambat kinerja kelompok. Berikut proses terjadinya konflik. Proses konflik yaitu suatu proses yang memiliki 5 tahapan, yaitu pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian, kesadaran, dan personalisasi niatan, perilaku, dan hasil. Tahap pertama yaitu pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian, yaitu kondisi yang mendahului komunikasi, struktur, variabel pribadi. Kemudian tahap kedua yaitu kesadaran dan personalisasi. Kemudian tahap ketiga yaitu niat, tahap keempat perilaku, dan tahap terakhir yaitu hasil. Selanjutnya itu negosiasi. Definisi negosiasi yaitu proses interaktif di mana dua pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan atau penyesuaian atas perbedaan-perbedaan yang mungkin timbul antara mereka. Tujuan utama negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, di mana setiap pihak mendapatkan nilai atau keuntungan yang diinginkan. Berikut proses negosiasi. Yang pertama ada persiapan dan perencanaan, kemudian penentuan aturan dasar, selanjutnya klarifikasi dan justifikasi, kemudian tawar-menawar dan problem, dan yang terakhir yaitu penutupan dan implementasi. Materi selanjutnya yaitu Foundation and Organizational Structure. Definisi dari struktur organisasi yaitu merujuk pada tata letak, hubungan, dan koordinasi antar bagian atau unit dalam suatu organisasi. Struktur ini menciptakan kerangka kerja untuk tugas, tanggung jawab, dan arus informasi. Prinsip-prinsip dasar struktur organisasi yang pertama yaitu pembagian kerja atau division of labor. Menetapkan tugas dan tanggung jawab karyawan agar dapat bekerja secara lebih efisien sesuai dengan spesialisasi. Kemudian yang kedua ada koordinasi yaitu membangun mekanisme untuk mengkoordinasikan aktivitas dan upaya dari berbagai bagian atau departemen agar mencapai tujuan bersama. Yang ketiga otoritas dan tanggung jawab. Menentukan tingkat otoritas dan tanggung jawab di setiap tingkatan dalam organisasi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. Yang terakhir ada pemutusan yaitu menentukan alur komunikasi dan saluran keputusan dalam organisasi untuk menghindari kebingungan dan konflik. Selanjutnya yaitu peran pemimpin dalam struktur organisasi. Yang pertama yaitu ada pemilihan dan desain struktur. Pemimpin bertanggung jawab atas pemilihan dan desain struktur organisasi yang mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi. Kemudian yang kedua ada koordinasi dan komunikasi, yaitu memastikan koordinasi dan komunikasi yang efektif di antara bagian atau unit dalam struktur organisasi. Yang terakhir ada adaptasi terhadap perubahan, yaitu pemimpin perlu dapat mengadaptasi struktur organisasi ketika organisasi menghadapi perubahan internal atau eksternal. Judul selanjutnya yaitu Organizational Culture. Karakteristik umum yang membentuk budaya organisasi mencakup seperangkat nilai, norma, keyakinan, dan praktik bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Karakteristik umum yang membentuk budaya organisasi mencakup yang pertama nilai bersama yaitu prinsip-prinsip yang dihargai dan diikuti bersama. Kemudian norma yaitu aturan perilaku yang dianggap wajar dalam organisasi. Dan ketiga yaitu simbol dan ritual, yaitu lambang atau tindakan yang memiliki makna khusus. Dan yang terakhir yaitu pandangan tentang kepemimpinan, yaitu bagaimana kekuasaan dan otoritas diartikan dan dilaksanakan. Selanjutnya ada identifikasi efek fungsional dan disfungsional budaya organisasi
terhadap individu dalam perilaku organisasi. Yang pertama, efek fungsional, yaitu identifikasi, ialah anggota merasa terhubung dan mengidentifikasi diri dengan budaya organisasi. Motivasi, yaitu budaya yang kuat, dapat memberikan motivasi dan arah bagi individu. Secara stabilitas, yaitu membantu menciptakan stabilitas dan prediktibilitas dalam perilaku organisasi. Kemudian yang kedua, efek disfungsional, yaitu konformitas berlebihan. Budaya yang terlalu kuat dapat menyebabkan konformitas berlebihan dan menghambat inovasi. Kemudian resistensi perubahan, yaitu budaya yang sangat tertanam dapat membuat sulit untuk melakukan perubahan. Kemudian ketidakcocokan nilai, yaitu individu yang tidak sejalan dengan nilai budaya mungkin merasa tidak nyaman atau tidak terhubung. Kemudian ada organization change and development. Definisi, yaitu perubahan organisasi merupakan proses di mana organisasi melakukan perubahan pada struktur, budaya, atau kerja untuk meningkatkan kinerja atau menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Kemudian pengembangan organisasi, yaitu upaya terencana untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui perubahan dalam perilaku individu, struktur, dan proses. Kemudian nilai-nilai mendasari sebagian besar upaya pengembangan organisasi atau organizational development. Nilai-nilai dalam pengembangan organisasi menekankan pada keterlibatan, pembelajaran, dan pertumbuhan berkelanjutan. Beberapa nilai mendasari upaya OD melibatkan kepercayaan pada kolaborasi, partisipasi, dan perubahan yang berkelanjutan. OD didorong oleh tekad untuk menciptakan lingkungan di mana individu dapat berkembang dan organisasi dapat beradaptasi secara efektif. Selanjutnya, 3 elemen kunci dalam rekayasa proses atau proses re-engineering. Yang pertama, proses bisnis utuh atau end-to-end proses, yaitu menitikberatkan pada evaluasi dan perbaikan proses secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Ini melibatkan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana pekerjaan dilakukan dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua, ada penghapusan kegiatan yang tidak bernilai atau elimination of non-value added activities, yaitu mengidentifikasi dan menghilangkan kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah kepada pelanggan atau organisasi. Fokus pada efisiensi dan pengurangan pemborosan. Yang terakhir ada penggunaan teknologi dan inovasi, yaitu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Penerapan teknologi harus terintegrasi dengan perubahan proses untuk memberikan dampak yang positif. Materi selanjutnya yaitu Human Research Management. Definisinya yaitu pendekatan strategis dalam mengelola tenaga kerja organisasi, mencakup rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja. Selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia ada 2. Yang pertama, meningkatkan kinerja, yaitu memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan motivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, ada peningkatan kesejahteraan karyawan, yaitu menjaga kepuasan dan kesejahteraan karyawan, kepatuhan dan keadilan, kemudian menangani kebijakan dan praktik yang tidak adil dan sesuai dengan hukum. Selanjutnya ada tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perubahan lingkungan kerja, yaitu menanggapi perubahan ekonomi, teknologi, dan kebijakan yang memengaruhi lingkungan kerja. Kemudian yang kedua ada keanekaragaman dan inklusivitas, yaitu mempromosikan keanekaragaman dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Yang terakhir ada adaptasi terhadap perubahan, yaitu manajer HR harus dapat beradaptasi dengan perubahan dan memimpin organisasi melalui transisi. Selanjutnya di sini ada basic motivation. Definisi dari motivasi ya. Motivasi merujuk pada kekuatan internal yang mendorong individu untuk bertindak, mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam konteks perilaku organisasi, motivasi menjadi faktor penting yang memengaruhi kinerja dan perilaku karyawan. Kemudian yang kedua ada faktor-faktor motivasi utama. Yang pertama ada kepuasan pekerjaan, yaitu kesesuaian antara tugas dan minat karyawan. Yang kedua ada pengakuan dan penghargaan, ialah memberikan apresiasi untuk pencapaian karyawan. Dan yang terakhir ada kesempatan berkembang, ialah peluang pengembangan keterampilan dan kemajuan karir. Metode meningkatkan motivasi ada 3. Yang pertama, pemberi tanggung jawab, yaitu memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi, yaitu mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dan yang terakhir ada program kesejahteraan karyawan, ialah menyediakan program kesejahteraan seperti pelatihan.
Materi yang terakhir yaitu Foundation of Group Behavior. Grup memiliki arti kumpulan dari dua atau lebih individu yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain serta memiliki tujuan yang sama. Terdapat dua jenis grup, yaitu grup formal dan informal. Grup formal yaitu grup yang memiliki struktur dan aturan yang mengikat. Contoh dari formal grup dapat dilihat dari organisasi yang memiliki struktur yang jelas dari ketua sampai dengan tingkat yang paling bawah. Grup formal dibagi lagi menjadi dua, yaitu command group adalah kelompok yang terbentuk untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada manajer. Contoh command group dapat dilihat pada hubungan bawahan dan atasan. Kemudian ada task group, ialah kelompok yang sifatnya hanya sementara dan dibentuk untuk melakukan suatu tugas khusus. Contoh task group adalah panitia suatu lomba. Yang kedua ada informal group, yaitu grup yang tidak mempunyai aturan mengikat dan terbentuk karena adanya kesepakatan anggotanya. Contoh adalah komunitas penghobi sepeda balap. Kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu interest group, yaitu kelompok yang terbentuk karena adanya minat yang sama. Contohnya komunitas sepeda balap yang mengadakan bersepeda bersama. Dan yang kedua ada friendship group, yaitu kelompok yang terbentuk karena adanya karakteristik yang sama. Contohnya adalah perkumpulan mahasiswa dari Indonesia Timur. Kemudian selanjutnya ada komponen grup, ada 5. Yang pertama role, norm, size, composition, dan cohesiveness. Selanjutnya yaitu group decision making technique. Dalam pengambilan keputusan secara grup, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memfasilitasi terjadinya pengambilan keputusan. Pemilihan teknik yang akan digunakan harus memperhatikan keefektifan dan juga karakter individu-individu yang akan menjadi sebuah grup. Teknik yang dapat digunakan adalah yang pertama interacting group, ialah kelompok yang khusus di mana setiap anggotanya berinteraksi satu sama lain atau face to face. Kemudian yang kedua ada nominal group teknik, ialah teknik yang digunakan dalam pengambilan keputusan secara grup di mana anggota grup bertemu tatap muka. Dan yang ketiga ada brainstorming, adalah sebuah proses mencari ide sebanyak-banyaknya dari setiap individu anggota grup. Kemudian yang terakhir, electronic meeting, ialah penggunaan media elektronik sebagai media interaksi antara anggota grup sehingga anggota grup tidak perlu bertemu secara fisik. Baiklah, sekian ringkasan materi yang telah disampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.